Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, inayah dan juga rizkinya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam forum ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Akbar, Nabi Muhammad, yang nanti syafaatnya akan kita nantikan di Yaumul Qiyamah nanti. Teman-teman rekan guru dan karyawan SD Negeri Simulya 4, kemudian komite sekolah, wali murid dan tokoh masyarakat, serta perwakilan dari wali murid. Pada kesempatan pagi hari ini, kita bersama-sama akan mendiskusikan tentang pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA di SD Negeri Sri Mulyo 4. Tujuan dari mengidentifikasi aset kita adalah untuk memberdayakan, mengoptimalkan aset-aset yang kita punya di SD, segala asetnya, demi menunjang pembelajaran yang lebih baik. Kemudian ada 7 aset utama yang ada di SD kita. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia itu berupa sumber daya manusia yang berkualitas,
investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Kemudian pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas, atau dengan kata lain, inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Pendekatan lain mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya kecakapan memimpin kelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Kemudian aset yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial ini dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan diri atau trust dan jaringan networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Contoh-contoh yang termasuk dalam modal sosial antara lain adalah asosiasi. Asosiasi itu seperti perkumpulan atau komunitas yang ada pada suatu kelompok masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah modal politik. Modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis yang dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya ada modal agama dan juga modal budaya. Agama merupakan suatu sistem perilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan tetapi juga perilaku atau amanah. Kemudian, kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Moral budaya dijelaskan dari 3 hal, yaitu keadaan yang melekat dan mewujud seperti nilai dan tradisi yang dianut dan berkembang dalam masyarakat, seperti keadaan konkret hasil cipta dan karya, lukisan, buku, mesin, kerajinan tangan, dan semua benda yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas dan sebuah bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik, yaitu di sini adalah sekolah. Kemudian selanjutnya adalah modal fisik. Modal fisik ini terdiri dari 2, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran atau laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Kemudian juga ada infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran dan transportasi, dan juga lain-lain. Kemudian selanjutnya ada modal lingkungan atau alam. Ini berhubungan dengan keadaan lingkungan atau alam di sekitar SD kita ya, yang ada. Jadi yang di sekitar SD kita ada lingkungan alam apa saja yang bisa digunakan untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran anak-anak. Contohnya itu adalah ada tanah untuk berkebun, kemudian danau atau empang untuk beternak, kemudian dari hasil pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial ini dukungannya berhubungan dengan keuangan yang dimiliki oleh komunitas. Di sini adalah sekolah yang bisa digunakan untuk membiayai proses pembelajaran anak-anak maksudnya. Kemudian modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Yang tadi adalah 7 modal atau aset utama di dalam suatu komunitas. Nah, sekarang kita akan kembali bersama untuk mendiskusikan kira-kira di sekolah kita di SD Negeri Simulya 4 ini ada modal apa saja yang kita miliki.
Sebenarnya kalau kita mengidentifikasi banyak sekali ya modal-modal yang ada di sekolah kita. Yang pertama tadi adalah tentang modal manusia. Berarti kalau manusia itu adalah kita semua yang sebagai warga sekolah. Modal manusia ini yang pertama mungkin nanti bisa dari guru atau kepala sekolah, kemudian juga bisa dari peserta didik, kemudian juga komite sekolah, juga orang-orang yang ada di sekitar sekolah kita, termasuk juga tokoh masyarakat. Nah, sekarang Bapak Ibu, adakah yang ingin menyampaikan kira-kira di sekolah kita itu ada modal manusia yang berbentuk apa saja? Monggo. Ya, terima kasih kepada Ibu Erlinda paparannya terkait dengan PKBH. Dicermati di sekolah kita ini di SD Negeri Srimulyo 4 Kecamatan Gunung Wajraken ini di sekolah, kepala sekolah dan tenaga pendidik atau guru ini sudah berkualifikasi, pendidikannya adalah S1. Ini adalah nilai yang luar biasa dan sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa tenaga pendidik atau guru ini harus berkualifikasi S1. Ini yang pertama itu. Selanjutnya, alhamdulillah sekolah kita, kepala sekolah saya kemarin sudah mengikuti rekognisi lulusan lampau RPL, sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak. Jadi sudah disamakan atau distandarkan dengan guru penggerak. Nah, ini juga sebuah modal untuk sekolah kita. Selanjutnya, kepala sekolah juga pernah mengikuti lomba kepala sekolah berprestasi tingkat kecamatan dan alhamdulillah di tahun 2022 salah satunya di sekolah itu yang aset belum masuk tapi akan menerima sertifikat presiden. Itu juga sebuah proses yang sangat dilakukan. Dan itu sudah beberapa yang saya sampai tadinya PNS itu ketika mengikuti program kepala sekolah di tahun 2025 sudah sertifikasi atau ini profesionalitas teman-teman kami rekannya ada tingkat terima ada proses banyak yang dulu sudah menjadi sertifikat pendidik hanya itu ketika terima pulang nantinya sertifikasi. Saat ini juga teman-teman bisa mengikuti namanya program dan uji punya yang namanya sertifikasi dan satu mengikuti programnya yang dibangun teruji belum di ASN tapi sudah masuk ke pokok SIM-nya untuk mengajukan sebuah aset yang ada yang selanjutnya berikutnya Bapak yang saat ini juga perlu mengikuti namanya program sama dan bahwa juga aset ini harus di tahun 2022 siapa yang mau program optimalkan bahwa kita semuanya itu teman-teman kami akan menerima sertifikat pendidik saat ini dari proses tambah 3 orang yang dulu sudah 3 orang dan nantinya itu ketika mengikuti program SIM-nya untuk mengajar itu sebagai modal untuk kita. Selanjutnya saat ini juga teman-teman guru sudah mengikuti namanya program pendidikan guru penggerak, 1 orang Bu Malinda dan satunya mengikuti program pengembangan kegiatan guru yaitu Ibu Densi yang kemarin mengikuti LMS kegiatannya. Saat ini juga teman-teman guru sudah mengikuti namanya program pendidikan guru penggerak, 1 orang Bu Malinda dan satunya mengikuti program pengembangan kegiatan guru yaitu Ibu Densi yang kemarin mengikuti LMS kegiatannya hampir 1 bulan. Ada yang offline, ada yang online. Nah ini perlu digali bersama bahwa sebagai aset ini harus dioptimalkan. Siapa yang mau mengoptimalkan? Ya kita semuanya harus mengoptimalkan ini sehingga potensi yang ada ini bisa dikembangkan. Berikutnya untuk pengawas sekolah yang saat ini pengawas sekolah
ini juga sangat antusias dan sangat mendukung dengan adanya program-program dari pemerintah yang kemarin adanya program sekolah penggerak dan juga adanya guru penggerak. Ini dari pengawas juga sangat mendukung sehingga untuk potensi atau modal manusia, sumber daya manusianya ini sangat luar biasa, sehingga nanti bagaimana untuk mengemas itu sebagai modal sehingga menjadi asetnya sekolah kita. Ini dari sumber daya manusianya. Dan teman-teman yang lain juga banyak dari komite sekolah yang menyampaikan juga modal dari wali murid yang ada di sini juga luar biasa. Ini juga modal manusianya, juga didiknya juga antusias seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan modal manusia, terkait dengan kepala kelas dan pendidik. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa dicatat dan bisa diimplementasikan untuk mengembangkan sekolah kita selangkah lebih baik. Modal manusia terkait dengan kepala kelas dan Terima kasih Pak Warno yang sudah mengidentifikasi dari modal manusia, dari kepala sekolah, guru, juga dari dinas pendidikan atau di sini adalah dari pengawas sekolah. Kemudian tadi juga sudah disinggung tentang adanya modal manusia yang lain berupa komite sekolah dan juga tenaga-tenaga yang lain. Mungkin bisa disampaikan dari komite sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komite sekolah yang mengikuti acara pada pagi hari ini di SD Negeri Suryo 4, kami selaku komite siap berkolaborasi dan mendukung program-program yang diselenggarakan oleh sekolah seperti gelar karya, perpisahan sekolah, ataupun kegiatan P5 yang diselenggarakan oleh sekolah. Demikian yang saya sampaikan dari komite. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya silakan disampaikan. Baik deh, terima kasih untuk tenaga kependidikan deh. Saya sampaikan bahwasanya mengenai pustakawan baru yang akan mengelola perpustakaan sekolah agar dapat dimaksimalkan fungsinya sehingga dapat meningkatkan literasi murid. Karena di sekolah kita juga alhamdulillah ada beberapa bantuan buku yang harus dimanfaatkan kepada anak sehingga saat ini di kelas-kelas itu sudah ada yang namanya pojok baca, sudut baca, ada yang pojok baca, dan itu dapat dimanfaatkan buku-bukunya yang bertugas menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Akan tetapi juga tidak begitu, dalam artian tidak sepenuhnya kita bebankan kepada penjaga juga. Terus kemudian yang berikutnya yaitu untuk peserta didik, itu banyak murid yang mempunyai bakat di bidang seni. Salah satu diantaranya yaitu Kinara kemarin yang mendapatkan juara 3 kecamatan dalam lomba Copat Islam. Padahal anak tersebut juga masih duduk di kelas bawah. Jadi itu merupakan bakat-bakat yang terpendam yang harus dikembangkan lagi. Kemudian di kelas-kelas atas ada Janetra, Neymar, dan Naufal, itu berbakat dalam bidang gambar. Kalau dilihat dari aktivitas sehari-hari itu, ketika ada waktu luang lebih suka menggambar, Jadi bakat-bakat itu nanti bisa dikembangkan lagi, baik dari seni lukis maupun kaligrafi. Terus kemudian untuk bakat yang lain yaitu ada Alfi, Tiara, dan Alisa, itu mempunyai bakat tari, yang masih bisa dioptimalkan. Kemudian untuk menjuarai beberapa lomba dalam bidang olahraga seperti juara sepak bola, kemudian juara dalam permainan voli. Kalau sekarang lebih ke voli daripada sepak bola sepertinya, lebih ramai ke voli. Paguyuban wali murid yang siap berkolaborasi dan membantu dalam program sekolah, dan alhamdulillah sekarang setelah saya lihat, setelah kami lihat, jadi memang kolaborasi antara wali murid itu sangat bagus. Jadi ketika ada kegiatan karya dan sebagainya, itu wali juga ikut aktif dalam proses sampai akhir.
Oke, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dwi. Jadi modal manusia sudah kita identifikasi bersama. Tadi ada tenaga kependidikan, maaf, ada kepala sekolah dan guru yang sudah berkualifikasi sebagai pendidik. Kemudian juga ada peserta didik sebagai subjek di dalam pendidikan. Kemudian ada tenaga kependidikan, ada komite sekolah, wali murid dan juga tokoh masyarakat yang saling berkolaborasi demi terciptanya lingkungan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian pada modal manusia ini apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Boten ya? Nek boten berarti kita lanjut ke modal sosial. Nah, modal sosial tadi adalah kaitannya dengan pengembangan yang ada di sekolah tentang adanya komunitas-komunitas sosial yang bisa menjadi sarana atau wadah bagi kita untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih baik. Pada modal sosial ini kira-kira ada apa saja? Untuk modal sosial itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada tata tertib sekolah dan kesepakatan kelas yang difungsikan agar semua warga sekolah mematuhi tata tertib yang sudah terlaksanakan dan kesepakatan kelas yang sudah dibikin bersama peserta didik. Terus yang kedua, komunitas belajar yang sudah terlaksana di SD Sri Mulyo 4 itu yang bernama Dwijo Mulyo, yang artinya itu guru yang mulia, sebagai wadah guru meningkatkan kreativitas untuk berinovasi dan berbagi praktek baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah dilakukan, yang telah berjalan dengan baik. KKG ya, terdiri dari KKG guru kelas dan guru mapel PJOK dan PAI, dan tentunya itu sebagai media atau wadah guru yang meningkatkan keterampilannya dalam mengajar. Yang terakhir ada penggunaan media sosial sekolah seperti IG kita itu ada sudah ada beberapa kegiatan kita, beberapa itu sudah kita masukkan ke IG juga agar kedepannya itu ada yang lebih banyak yang tahu tentang SD 4 itu kegiatan itu seperti apa. Dan YouTube juga ada di SD 4. Nanti juga anak-anak disuruh melihat, menyukai, kalau bahasa gaulnya like, comment dan subscribe. Nah itu ya. Nah itu juga untuk mengoptimalkan ya Bu Linda ya, untuk sarana branding sekolah kita ya, untuk menyebarluaskan kegiatan yang ada di sekolah kita agar diketahui banyak orang tentunya itu ya, sehingga ramai nantinya akan menarik peserta didik baru yang nanti di tahun pelajaran baru bisa mendaftar di SD 4. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desi. Niki Bapak Ibu Wali, tokoh masyarakat dan komite, ada IG-nya SD, silahkan di follow. IG-nya kemarin apa Bu Desi? SD Sri Mulyo 4 04 Sri Ya, Sri_Mulyo 04. Kemudian ada YouTube kemarin, channelnya apa Bu Desi, channel YouTube-nya? SD Sri Mulyo 4. SD Sri Mulyo 4 juga channel ya. Nanti silakan dilihat, sudah ada beberapa kegiatan sekolah yang kami upload di sana dengan harapan kegiatan-kegiatan sekolah ini bisa disebarluaskan sehingga kita bisa branding. Jadi branding SD kita sekarang ini kan musimnya sedang yang viral-viral dan juga membranding. Apa itu branding? Kita membentuk karakter, membentuk nama agar dikenal oleh masyarakat luas. Jadi yang penting apalagi kalau di SD, sekolah-sekolah kota itu branding itu penting sekali. Karena apa? Semua kegiatannya itu pasti di-post. Sedangkan kita ini kebanyakan kegiatan kita masih di status WA nih Bapak Ibu Guru. Ya, masih di status WA. Kalau di SD kota, yang di kota SD yang lebih besar itu biasanya mereka punya tim apa itu namanya, konten kreator atau apa ya, jadi ya tim khusus. Nah sementara kita belum punya, ya kita maksimalkan apa yang ada pada diri kita. Kita punya Bu Anjani yang bisa juga ya jadikan konten kreator ya Bu. Siap. J. Kemudian mungkin mau ditambah lagi
Untuk modal sosialnya, Tadi disampaikan terkait dengan ini sangat penting untuk modal sosial ini untuk membranding sebuah instansi sekolah ini. Jadi perlu media sosialnya itu dikembangkan. Nah, ini untuk memberdayakan wali murid, mumpung di sini ada wali murid dan komite sekolah. Ini juga mohon kepada wali murid dan komite sekolah juga bisa menambahkan kegiatan untuk diunggah atau di-brandingkan di IG, YouTube maupun WA. WA pun juga bagus karena status itu juga dibaca setiap hari seperti itu. Nah, ini dari wali murid dan komite sekolah juga bisa contoh ketika anak belajar di rumah ini bisa dipostkan atau diposting di IG-nya sekolah ataupun IG-nya panjenengan tidak apa-apa. Jadi nanti tolong kepada wali murid dan komite sekolah ketika ada kegiatan yang di luar sekolah tapi berkaitan dengan sebuah pendidikan, itu tolong nanti bisa disampaikan di sana sehingga juga mengatasnamakan atas nama SD Negeri Simulumpa. Itu ya. Jadi nanti misalnya anak-anak ketika bermain di rumah, kebetulan bermainnya adalah bermain permainan tradisional, misalnya sudamanda, gitu. Damanda. Kebetulan kalau ada itu penjenengan bisa buat video atau difoto, dan penjenengan beri deskripsinya, tulisannya. Kalau foto itu ada tulisan anak-anak SD Srimoyo 4 kelas 4 pada hari Selasa tanggal sekian misalkan seperti itu sedang bermain sudamanda, permainan tradisional yang hampir punah. Kalau gitu ya, nanti akan bagus sekali ketika nanti yang mengunggah itu dari wali murid, justru itu nanti mendapatkan nilai yang luar biasa. Betul ya? Jadi nanti harapan kami media sosial, modal sosial khususnya untuk media medsosnya ini Bapak Ibu wali murid ataupun komite bisa menambahkan di sana. Betul ya? Itu kalau nanti Bapak Ibu saya yakin pasti akan menemukan hal-hal yang unik ketika di rumah anak-anak itu kita bermain dengan temannya, itu pasti akan hal yang unik yang ada nilai kependidikannya. Silakan diunggah. Oke, ini tambahan saya. Terima kasih. ya, Pak Suwun Pak Warno, jadi benar sekali ya. Seperti sekolah kita sebenarnya juga sudah sedikit mewadai yang di depan perpustakaan itu sudah ada sudamandanya ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya beberapa permainan tradisional yang sudah kita lukiskan pada paving-paving sekolahan. Jadi nanti mungkin bisa dioptimalkan untuk dibuat konten kreator sehingga bisa membranding SD Negeri Semua 4 lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai wali murid Sebelumnya perkenalkan nama panjenengan dan wali dari siapa, kelas berapa, sehingga nanti tahu gitu. Terima kasih. Perkenalkan, saya nama Supartin, ya, wali murid dari Najwa Ayu Safira kelas 4. Saya sebagai wali murid cuma bila mana ada yang berbakat dari wali murid siap membantu dan juga melatih anak yang nanti akan tampil dalam pentas-pentas seni maupun pentas tari dan juga pentas nyanyi, karena ada ibu-ibu bapak-bapak yang berbakat dalam bidang itu. Dan juga kami siap membantu untuk kegiatan perkemahan pramuka dalam pemasangan dan juga pembubaran dan juga termasuk serta memasang instalasi listrik. Dan kami juga siap dari paguyuban wali murid untuk terlibat dan juga membantu menyukseskan kegiatan-kegiatan maupun program-program sekolah yang akan datang supaya lebih maju dan lebih Sifatnya barang-barang yang juga diusahakan, maksudnya rosok-rosok itu diusahakan menjadi LPU atau didaur ulang sehingga menjadi LPU. Nanti kalau ada hal yang menjadi bisa, nanti kalau ada hal yang
bisa untuk sekolah sehingga nanti kalau pada pihak sekolah sehingga nanti kolaborasi antara selaku pihak sekolah dengan selaku kerja mulia itu kerja mulia jangan dinilai bahwa itu jangan dinilai bahwa itu bagus sekali dimanfaatkan bagus karena memanfaatkan hal yang misalnya kita lakukan yang dinamo misalnya untuk sekolah anak-anak dinamo untuk anak-anak kita lakukannya bisa diterangin kami juga dilibat siap pokoknya saya sebagai panitia siap pokoknya saya sebagai panitia siap membantu lancar supaya nanti bisa berjalan lancar di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak sudah siap menyatakan kesiapannya dan kemarin juga menyatakan sebenarnya kolaborasi kita dengan wali murid sebenarnya kolaborasi kita dengan wali murid itu beberapa kegiatan yang sangat baik karena beberapa kegiatan yang telah lalu seperti perpisahan gelar karya kita juga sudah mampu bergelar karya kita juga sudah mampu kegiatan yang terakhir kali kita berkegiatan yang terakhir kali kita berkolaborasi dengan orang tua pada UT pramuka yang pertama bulan Agustus pramuka yang akhirnya bulan Agustus pasang tenda dipasang kali ukut pasang tenda dipasang listrik dipasang listrik dipasang ini kami dari sekolah hanya bisa ini kami dari sekolah hanya bisa mencoba kasih semoga kolaborasi ini ke depannya terjalin lebih baik. Kemudian dari modal sosial ada yang kita bahkan dari modal sosial ada yang kita bahkan sudah cukup ini cukup berarti kita ke selanjutnya yaitu cukup berarti matur suwun Bapak sudah siap menyatakan kesiapannya dan kemarin juga sebenarnya kolaborasi kita dengan wali murid itu sudah terjalin dengan sangat baik karena beberapa kegiatan yang telah lalu seperti perpisahan di kelas 6 kemudian juga gelar karya kita juga sudah mampu berkolaborasi dengan baik. Kegiatan yang terakhir kali kita berkolaborasi dengan orang tua Paguyuban Wali itu adalah tentang perkemahan HUT Pramuka yang kemarin di bulan Agustus. Ini wali murid antusias sekali, pasang tenda dipasangkan, kukut ya dikukut nih, listrik ya dipasang nih. Jadi kami dari sekolah hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga kolaborasi ini kedepannya terjalin lebih baik lagi. Nah, modal fisik ini adalah modal yang terlihat yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Jadi tidak hanya lingkungan di sekolah, tidak hanya apa yang terlihat di sekolah, tetapi juga yang ada di sekitar sekolah yang bagaimana modal fisik tersebut bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran anak-anak. Dari modal fisik ini mungkin ada Bapak Ibu guru atau yang ingin menyampaikan pendapatnya. Tahun ajaran baru itu membuat modul dan lain sebagainya itu semua guru itu saling berkolaborasi. Terus untuk yang ketiga, perpustakaan di sekolah untuk menumbuhkan dan merawat kegiatan literasi peserta didik. Yang kita melaksanakan memanfaatkan apa itu perpustakaan untuk kegiatan literasi. Kalau setiap hari di sini di kelas, setiap kelas itu seperti yang disampaikan tadi Pak Dwi, setiap kelas itu ada sudut baca. Jadi setiap anak setiap pagi apa itu sekitar 15
10 sampai 15 menit itu melaksanakan literasi. Apa itu melaksanakan ini sudah agak berhenti ya untuk sholat duha. Tapi setiap hari pembiasaan pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna di halaman sekolah seperti pembacaan surat-surat pendek dan Asmaul Husna. Yang kelima, jaringan internet untuk memfasilitasi warga sekolah dalam memenuhi kegiatan pembelajaran. Sekarang apa itu menggunakan fasilitas internet, harus kalau tidak ada mati sedino bingung karena semua membutuhkan internet. Terus yang keenam, gamelan sebagai aset sekolah yang difungsikan untuk sarana pembelajaran dan kreativitas bagi murid. Biasanya itu anak-anak berlatih karawitan. Nah ini untuk pelatihnya ini ada berhenti ya Pak sementara, dan mudah-mudahan untuk kedepannya bisa dihidupkan kembali. Mungkin hanya itu modal fisik yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Matur suwun Bu Sri. Jadi beberapa modal fisik tadi sudah dijelaskan. Ada ruangan kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 tentunya. Meskipun tadi disampaikan ada yang bocor sedikit, tapi nggak apa-apa, masih bisa dimaksimalkan. Karena kita di sini adalah mengidentifikasi yang menjadi kekuatan kita. Jadi yang kelemahan-kelemahan kita itu jangan dipandang. Jadi yang kita identifikasi adalah kita masih itu bisa dimaksimalkan. Ini mungkin fisik, apalagi Mbak Janet? Bisa lihat ya, fisik ya yang terlihat di sekitar kita itu kira-kira apa? Kantin sekolah sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum warga sekolah, dan sebagai tempat pembelajaran berwirausaha atau mengenal kegiatan ekonomi. Jadi selain fisik yang ada di depan, kita juga punya kantin. Kantin itu di belakang, kebetulan kantinnya masih ada di belakang. Jadi selain sarana untuk jajan, yang jajan itu tidak hanya muridnya, jadi Bapak Ibu guru itu juga sering jajan ke belakang. Jadi selain sebagai sarana memenuhi kebutuhan makan minum atau jajan, kantin ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber pembelajaran. Di kelas berapa itu ada kegiatan ekonomi, ada jual beli, itu materi di kelas pinten nggih? Kelas 5 atau kelas 6 materi jual beli? Atau malah kelas 4 sepertinya di semester kedua ya. Itu ada. Ya ada. Jadi itu nanti bisa dimanfaatkan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita, yang paling dekat dengan kita. Ada jual beli, ada konsumen, dan juga ada distributornya. Kemudian untuk selanjutnya, ayo ditambahin Mas, kira-kira sarana fisiknya apa lagi yang ada di sekolah? Halaman sekolah yang luas yang difungsikan sebagai tempat upacara, sarana pembelajaran, peralatan bermain anak-anak, dan aktivitas lainnya. Ya, ini jelas, paling kelihatan ya. Masuk pasti kita disambut dengan halaman. Kebetulan halamannya wombo. Kena tinggo bal-balan, kena tinggo voli, kena tinggo dolanan, kena tinggo engklek. Jadi halaman seperti tadi sudah disinggung dengan Bu Sri, setiap pagi itu anak-anak ada aktivitas namanya baca Asmaul Husna dan surat-surat pendek yang dilakukan di halaman sekolah, melibatkan seluruh warga yang ada di sekolah. Selain modal fisik yang ada di sekitar kita, yaitu modal lingkungan alam. Jadi lingkungan yang ada di sekitar kita. Kira-kira lingkungan yang ada di sekitar kita itu apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di sekolah bersama dengan anak-anak? Monggo. Ya. Modal lingkungan alam kita adalah satu ya, halaman yang sangat luas tadi yang digunakan sebagai tempat upacara, terus untuk pramukaan, dan juga sebenarnya kegiatan-kegiatan yang lain seperti waktu istirahat tadi yang disampaikan Mas Naimar tadi ya, untuk melatih
bakatnya atau bermain voli. Banyak anak-anak yang waktu istirahat bermain voli di halaman yang sangat luas ini. Yang kedua, kebun sekolah yang ada di lingkungan sekolah ini yang dimanfaatkan dalam kegiatan penanaman sayur dan buah. Waktu dulu juga pernah menanam pepaya dan terong, kacang panjang juga. Alhamdulillah juga berhasil, walaupun banyak yang menjahili. Ada yang dicabut-cabut, ada yang dipanen duluan, kita belum panen, ada yang panen duluan. Ya, yang ketiga juga berdekatan dengan sawah, ya. Yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana bahan pembelajaran ataupun outing kelas. Yang keempat juga berkaitan dengan parit atau sungai sebagai sarana pengenalan dan terhadap peserta didik dan juga sarana outing yang sangat baik. Terima kasih. Jadi benar ya, kemarin di kegiatan P5 yang tahun pertama kita sekolah penggerak tahun pertama itu kita memanfaatkan kebun yang ada di belakang sekolah. Mau ditanduri jadinya, tapi tanaman yang ditanam ini bisa bertahan atau tidak. Lah nandurin itu pepaya, kates, Bapak Ibu. Lan delalah musim udah kelepang. Akhirnya katesnya, pohon pepayanya banyak yang mati. Ya ada sih beberapa kali panen ya yang kemarin. Dan juga ada sayur-sayuran yang sudah ditanam luar lingkungan kelas. Yo Mas, tadi katanya mau nambahin. Kira-kira ada apa lagi? Sekolah kita dikasihkan sawah. Ini untuk pembelajaran. Ini bisa memanfaatkan Jelas, lingkungan alam yang dekat. Iya, benar. Ada gunung Lawu yang bisa dilihat matematika. kita. Bisa Karena untuk kadang-kadang kita melatih itu untuk yang namanya mengukur permajaan mata. perkiraan atau tafsiran pakai Nonton sing indah-indah. jari ini mencari rumput. Kira-kira carilah rumput yang panjangnya sejengkal kalian. Perkiraan itu nanti jadi manfaatkan di sawah itu. Terus bisa melatih fisiknya anak di sawah, di pematang, latihan berjalan di atas pematang atau Suka galangan. renang, Mas? Sebagainya itu Suka renang. dengan catatan memang guru harus berkreativitas dan betul-betul menjaga keamanannya gitu. Jadi ketika nanti dibawa ke luar kelas, ya kemarin memanfaatkan sungai. Saya masih ingat guru kelas 5 dan 6 memanfaatkan lingkungan sungai untuk diadakan kegiatan Untuk yang outbound, modal permainan air di fisik sungai ini, sebelah sana modal itu fisik, maaf, memang modal bagus sekali. ekonomi, ada yang mau Jadi nanti ditambahin bisa dulu, Mas? dimanfaatkan. Dan yang jelas ini harus memanfaatkan ini. Yang penting kita harus mempelajari seperti apa struktur alamnya dan keamanannya ini untuk pembelajaran. Ini bisa memanfaatkan lingkungan sawah di sana. Ini harus betul dioptimalkan sehingga nantinya anak-anak yang berada di sini untuk matematika akan mengetahui ya untuk melatih untuk mengukur perkiraan atau tafsiran pakai namanya Pak Warno matur suwun. jari ini Jadi, mencari rumput. Kira-kira ini bisa carilah rumput jadi yang panjangnya sejengkal kalian. Perkiraan dengan sawah misal untuk matematika bisa untuk melatih untuk mengukur perkiraan atau tafsiran pakai jari ini mencari rumput. Kira-kira carilah rumput yang panjangnya sejengkal kalian. Perkiraan itu dan nanti jadi manfaatkan di lingkungan sawah itu. Terus bisa melatih fisiknya anak di sawah, di pematang, latihan berjalan di atas pematang atau galengan dan sebagainya itu. Dengan catatan memang guru harus berkreativitas dan betul-betul menjaga keamanannya gitu. Jadi ketika nanti dibawa ke luar kelas, ya kemarin memanfaatkan sungai. Saya masih ingat guru kelas 5 dan 6 memanfaatkan lingkungan sungai untuk diadakan outbound, permainan air di sungai sebelah sana itu memang bagus sekali
sehingga nanti bisa dimanfaatkan. Jadi yang jelas ini harus memanfaatkan lingkungan ini. Yang penting kita harus mempelajari seperti apa struktur alamnya, sehingga untuk keamanannya ini betul-betul kita utamakan. Pemanfaatan lingkungan, khususnya lingkungan sawah, ini harus betul-betul dioptimalkan, sehingga nantinya anak-anak yang berada di sini semuanya akan mengetahui keberadaan sekolah kita ini berada di lingkungan persawahan. Terima kasih. Nama ya Pak Warno matur suwun. Jadi sawah ini bisa menjadi sumber pembelajaran bagi anak secara di semua mata pelajaran. Benar, tadi sudah ada matematika. Saya mencontohkan lagi IPAS. Di pelajaran IPAS ada pelajaran yang namanya ekosistem alami dan ekosistem buatan. Itu kira-kira di kelas mana ini? Oh ya, di kelas 5 ya. Ya, jadi ya, kelas 3 juga sudah ada. Jadi itu bisa kita langsung pembelajaran yang kontekstual. Jadi langsung ke tempat pembelajarannya. Jadi tidak melulu menggunakan HP, tidak melulu menggunakan buku, LKS dan lain sebagainya. Jadi nanti anak-anak bisa diajar. Terkait dengan modal finansial, ini setiap sekolah pastinya mendapatkan dana operasional sekolah dari pemerintah. Dana ini digunakan untuk seluruh aktivitas atau kegiatan-kegiatan baik intra maupun ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah. Ini dana pertama. Yang kedua ialah dana infak yang dikumpulkan setiap hari Jumat oleh para siswa. Dana ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan atau untuk memperbaiki fasilitas keagamaan, yaitu musola yang sudah dimiliki oleh SD kita. Yang ketiga yaitu kas kelas, karena setiap kelas ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda karena memiliki program P5 yang berbeda pada setiap kelasnya. Untuk pendanaan program P5 ini biasanya diambilkan dari kas kelas. Dan tentunya juga urunan dari setiap siswa. Misalnya hari ini kita temanya membuat keterampilan ini. Nah, biasanya anak-anak itu membawa sendiri peralatan atau yang dimiliki yang ada di rumah. Sisanya jika harus membeli misalnya lem atau apa, itu baru diambilkan dari uang kas. Ya, di setiap tahun kita itu punya bos, baik bos reguler ataupun bos kinerja, kalau tidak salah. Bos kinerja ini berkaitan dengan program sekolah kita, yaitu program sekolah penggerak. Kemudian yang tadi sudah disinggung adalah dana infak. Dana infak itu alhamdulillah sudah terwujud. Di musola itu sekarang sudah ada plafonnya, Bapak Ibu. Itu dihimpun, dibiayai oleh infak yang dikumpulkan oleh anak-anak, alhamdulillah. Kemudian selain dari dana bos, infak, kemudian dari kas kelas, mungkin dari wali murid ada yang ingin disampaikan terkait dengan modal finansialnya, Bu, monggo. Yang dari paguyuban wali murid mempunyai kas paguyuban wali murid yang secara rutin dikumpulkan setiap bulan dengan sukarela.
yang siap untuk digunakan sebagai dana tambahan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di paguyuban sudah punya kasnya sendiri ya Bu? Sudah berjalan berapa lama kira-kira ini? Dari anak-anak sekarang kelas 5 itu dari kelas 2. Oh, berarti sudah alhamdulillah sudah ada modal finansial dari dukungan paguyuban wali murid. Dan ini siap ya Bu, seumpami sekolah itu membutuhkan, siap ya kita? Siap. Mungkin bisa ditambahkan Bu terkait dengan paguyuban. Izin menambahkan Bu, selain kita ada kelas wali atau paguyuban, kita juga ada misal setelah itu kita ada dana, ada uangnya kita masukkan ke kas seperti itu. Jadi misal kalau sekarang di kelas 5, insya Allah nanti bisa digunakan di kelas 6. Seperti yang kelas 1 kemarin, sisa dari materi bisa digunakan untuk membeli alat persiapan kelas seperti sapu, pembeli, dan lain-lain seperti itu. Jadi pakai uang itu. Terima kasih. Matur suwun sangat nggih Bu, dari paguyuban wali kelas ini sudah luar biasa sekali dalam mensukseskan pembelajaran di SD Negeri Sri Mulyapani ini. Dan nanti harapan kami dari sekolah ini paguyuban kas kelas ini tidak hanya mandek nanti ketika di kelas 6 sudah rampung-rampung. Bu, nanti diadakan arisan atau diadakan apa gitu Bu, nanti biar bisa berlanjut silaturahminya ya Bu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah modal politik ya. Tinggal tersisa 2 modal yang harus kita identifikasi bersama, yaitu modal politik. Nah, modal politik ini bukan berarti Bapak Ibu guru, komite atau wali murid ini kon melu partai politik boten. Netral ya, ASN netral ya. Boten, tetapi yang dimaksud modal politik itu adalah kerjasama kita menjalin kemitraan sesuai dengan langkah-langkah politik supaya SD kita menjadi lebih maju. Nah, modal politik ini bisa dari berbagai aspek ya, mungkin bisa dijelaskan yang sudah kita lakukan yang menjadi modal. Baik, untuk modal politik di sekolah kita biasanya mengadakan rapat rutin sekolah sebagai sarana penyampaian informasi kedinasan. Jadi ternyata cara memegang mic juga ada tekniknya ya Pak Oma dan Bapak. Ya. Boneka politik. Oh iya, berarti saya harus dikulinakan juga ya Pak. Tekniknya ya. Oke. Baik, selanjutnya modal politik kita ada rapat rutin berkala dengan wali murid untuk menginformasikan hasil belajar murid, pembentukan kepanitiaan dalam suatu kegiatan atau program sekolah yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Biasanya itu setiap ada kegiatan di sekolah kita selalu mengkomunikasikan atau merapatkan bersama dengan wali murid. Misalnya kemarin ada kemah bakti, terus besok insya Allah yang akan dilaksanakan lagi apa Bu besok? Piknik, outing kelas. Nah, outing kelas itu juga berhubungan dengan wali murid dan juga kepanitiaan. Kita juga sudah bekerja sama dengan wali murid, semoga lebih baik lagi ke depannya. Sudah cukup dari saya, terima kasih. Ada yang menambahkan? Bu, monggo ditambahkan. Oke, saya akan menambahkan dari modal politik tadi. Selain adanya rapat rutin sekolah maupun rapat rutin berkala dengan wali murid, di situ juga untuk peserta didik untuk diajak gemar menabung. Dan di sini juga kita bekerja sama dengan kemitraan Bank PKK Karangmalang ya. Di situ setiap 1 minggu sekali ya Bu, 1 minggu sekali anak-anak menabung, walaupun niku uangnya dari orang tua, tapi di situ juga untuk mengajarkan anak-anak menabung dari kecil. Terus ada kemitraan dengan Kodim, Kapolsek, Puskesmas, Kelurahan dan lainnya. Terima kasih. Ya, menyinggung sedikit tentang kemitraan kita dengan BKK Karangmalang ya, tentang tabungan anak-anak. Jadi sing nabung ki nggih ibuke karo bapake to mesti.
Tetapi kan atas nama anak sehingga nanti kita harapkan anak-anak ini nanti akan terbentuk karakternya untuk suka menabung. Nabung ini buat tek toko, nopo tek pasar mawon ya Bapak Ibu, dibukukan. Dan alhamdulillah tabungannya itu banyak ya. Yang dari Mas Neymar tabungannya berapa Mas? Sekian gitu ya. Ya. Derek ini buatan. Kemarin diambil buatan. Nah, ini ada manfaatnya ya. Jadi misalkan nanti ada kegiatan sekolah, tabungan siswa ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, nggih ampun tiga tumbas lombok ya Bu. Oke betul, oke, tidak apa-apa. Kalau untuk menyambung hidup is oke ya. Kan, ini tadi berkaitan dengan modal politik. Jadi kita juga menjalin kerjasama dengan Puskesmas terkait dengan apa nih Pak? Kemarin yang terakhir, yang kemarin dari bulan lalu itu biasa ya. Bias itu juga dari Puskesmas. Kemudian nanti kita menunggu kemitraan kita dengan yang lain yang belum diputuskan tentang program pemerintah yaitu makan siang bergizi. Diganti saya ini makan siang bergizi. Nah, kita menunggu bagaimana regulasinya. Otomatis kita akan menjalin kemitraan juga. Nanti mau dilemparkan ke UMKM atau yang mana kita masih menunggu regulasinya. Yang penting kita mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Ini boten boten apa nih kok? Jenenge kampanye loh ya. Pun kepilih kok. Yang terakhir ada modal agama dan modal budaya. Jadi sebenarnya gimana ya? Di sekolah kita itu mayoritas Islam semuanya, tidak ada wali murid ataupun peserta didik yang beragama di luar Islam. Jadi ini memudahkan kami untuk membuat program-program yang relevan ya. Kemudian juga selain itu budaya, yang berkaitan dengan budaya yang kita pakai hari ini adalah salah satu contoh melestarikan budaya. Mungkin bisa ditambahkan dari guru yang lain, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk modal agama dan budaya mungkin bisa ditambahkan sedikit. Kebiasaan anak-anak setiap pagi itu ada Asmaul Husna, kemudian juga ada kegiatan sholat duha dan juga hafalan surat-surat pendek. Ini adalah kegiatan untuk membentuk karakter yang disiplin serta mengembangkan kecerdasan spiritual serta didik. Kemudian juga ada budaya seperti yang Dinda katakan, setiap hari Sabtu kita menggunakan baju lurik, ya. Ini untuk melestarikan budaya ya, Kuri-kuri budaya. Nah, ya. Terus kemudian ada lagi budaya sopan santun, seperti senyum, salam sapa, itu juga kita ajarkan kepada peserta didik. Apabila ada teman yang lebih tua atau pada orang tua, dibiasakan untuk sopan santunnya. Seperti pada guru itu setiap pagi datang salim, pulangnya juga salim. Kemudian mungkin itu adalah untuk penguatan profil pelajar Pancasilanya. Sekian, terima kasih. Jadi luar sekali ya. Jadi sekolah itu sudah mengupayakan menanamkan karakter yang minimal bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini mohon untuk dukungannya Bapak Ibu Wali. Ketika anak-anak di rumah, pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah mohon untuk tetap diteruskan di rumah. Jadi nanti biar sinkron dan juga hasilnya juga lebih baik lagi. Ngoten nggih. Kemudian pada pemetaan aset ini kita punya 7 modal ini, adakah yang mau ditambahkan lagi? Sudah cukup ya? Oke, matur suwun Bapak Ibu guru, Kakak Sorawo, komite sekolah, perwakilan wali murid dan tokoh masyarakat dan juga anak-anakku yang menjadi perwakilan dari wali murid. Seharusnya hari Sabtu niku ngagem bahasa Jawi nggih, Pak? Nggih. Ning niki gurune nggih tesih sinau.
Grodal gradil. Ajeng ngangge bahasa Jawi mungkin dek anu napa subal-subalan kalih bahasa Indonesia mungkin dek ngoko sedanten nggih. Kita sama-sama belajar karena memang benar tidak hanya pada lingkungan anak-anak, di lingkungan guru pun, pendidik pun juga budaya, adat budaya termasuk bahasa ini mulai luntur nggih. Saya sendiri pun juga masih belajar dan ini juga kami terapkan pada hari Sabtu untuk anak-anak ini diusahakan menggunakan bahasa Jawa. Nggih, raketan ngoko-ngoko ya wis ditompo. Nonton nggih. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.